Ya, kami lanjutkan mengenai apa yang terjadi sekarang, kebakaran hutan dan lahan. Memang masih terkendali, tapi saya berikan kesempatan buat Mbak Fatilda untuk upaya untuk mencegah masyarakat membakar hutan atau lahan lagi untuk pembukaan lahan. Itu sejauh mana bisa berhasil menurut Anda? Kalau menurut undang-undang mereka sebenarnya ada diberikan ruang untuk melakukan pembakaran. Undang-undang. Ya, Karena undang-undang menghormati kedaulatan masyarakat adat. ya, Karena orang yang tinggal di hutan ini adalah semuanya masyarakat ya. adat. Ini tidak mungkin membalik telapak tangan, menyuruh mereka untuk berpindah atau apa Tidak kan? mungkin. Ya. Tetapi yang tadi, apakah evaluasi kita tentang izin-izin di konsesi ini sudah selesai, sudah tuntas? Ya. Walhi mendorong moratorium izin supaya ditunggu dulu izin, jangan dikeluarkan dulu. Gitu. Walhi ini mau pemilu, Walhi khawatir sebenarnya. Biasanya budaya di sana walaupun sudah dipindahkan ke provinsi ini pengeluaran izin, ketika mau pemilu izin banjir lagi. Gimana Pak? Izin? Nah, kalau izin ya, kalau di kementerian itu sampai sekarang tuh Bu Menteri itu nggak ada izin baru. Tidak ada ya? Nggak ada, sudah betul itu. Tapi kalau izin-izin yang di provinsi itu kan izin yang APL yang di luar kawasan, di luar kewenangan menteri itu. Kalau di kawasan hutan sudah nggak ada, bahkan sekarang nggak ada. Dan kedua, jadi masyarakat itu sebenarnya kan kalau izin yang tadi dibilang Bu Matilda tadi 2 hektar itu memang ada di undang-undang lingkungan hidup ya. Masyarakat boleh mengelola lahan itu membuka ya? lahan, membakar. Tapi itu kan harus diatur lagi dengan perdanya, harus ada pergubnya, harus diatur oleh gubernur masing-masing. Contoh kasus seperti di Jambi itu, di Jambi gubernurnya sudah mengeluarkan perda, mengeluarkan pergub. Totali Jambi tidak boleh membakar. Itu sudah ada pergubnya, itu diatur sama daerahnya. Di Aceh juga gitu, ada pergubnya tahun 2016 sudah keluar. Ya. Itu tidak, dalam membakar diatur harus desa kepala istilah kacik ya apa istilah kepala desanya harus tahu, lapor semacam gitu. Nah di Kalimantan Tengah dulu ada pergubnya membolehkan, tapi dicabut lagi karena itu 2015. Jadi Pak Raffles mau bilang ini sebetulnya peran Pemerintah daerah iya, untuk betul. membantu mengawasi pusat dalam hal ini, bagaimana kemudian itu bisa, kalau ia pun membakar lahan, dia sesuai aturan Ya, dan diatur. kemudian tidak membahayakan. Dan itu berjalan nggak Pak? Nah. Ini menurut Kementerian Kehutanan. Nah ini yang belum jalan, artinya di waktu dilakukan itu harus dipantau, harus di masyarakat itu diberi sosialisasi. Jadi kalau dengan peristiwa yang seperti terjadi begini, saya bisa bilang ada kurang pengawasan yang betul di pemerintah daerah begitu. Ya harusnya pemerintah daerah yang sebagai yang dekat dengan masyarakat kan mereka tahu keinginan masyarakat itu seperti apa, yang mengatur di daerahnya, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kan gitu. Yeah. Nah sebenarnya kalau yang masalah itu kalau dia buka di mineral itu sebenarnya dibakar hanya di bawah 2 hektar itu 1 hari hilang dia asapnya, asap kering. Yang problema sekarang kalau dia di gambut, dia punya masyarakat punya lahan gambut, dia bakarnya ini yang jadi masalah karena itu api masuk ground fire itu kan, itu nggak kelihatan berasap terus dia. Ini yang kadang-kadang yang menimbulkan asap seperti di Kalimantan Barat itu Rantarausau dengan Landak itu kan hampir gambut itu di situ. Oke. Sementara Walhi juga punya temuan. Kalau dari tadi kita mengatakan ada masyarakat yang punya adat untuk membuka lahan dengan membakar lahan begitu. Tapi ada juga yang dikonsesi masih terbakar. Kalau data dari Riau sama Sumatera Selatan ada di konsesi. Ini ada beberapa titik hotspot ya, karena kita ada hotspot sampai dulu, 17 bilang hotspot, kebakaran dulu, ya. Kemudian ada yang confidence 70% yang dibilang tadi itu ada di izin hutan HTI, ada yang di konservasi, ada juga yang di kawasan moratorium. Nah kalau ada di kawasan-kawasan ini terpantau hotspot, biar masyarakat juga punya wawasan pengetahuan. Kalau hotspot itu belum tentu api. Ya, itu satelit melihat citra itu sebagai karena hotspot. Termalnya saja, karena dia kan panas yang di record sama sensornya kan. Nah untuk itu harus ada tim-tim di lapangan tadi. Itu yang harus kita bentuk. Dilihat. Ya jaringan-jaringan. Ini sekarang yang sudah bergerak kan ada satgas-satgas di provinsi-provinsi sudah jalan. Polisi, TNI itu begitu ada hotspot mereka akan search ke sana. Sudah ada tim-tim di polsek-polsek sudah jalan dan patroli terpadu di 5 provinsi yang sudah siaga darurat itu Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,
dan Sumsel Riau 5 ya. Ya. Itu sudah pada siaga dan mereka sudah bergerak. Jadi Kementerian LHK akan tahu hotspot tadi itu benar Ya. sudah jadi di ground check, sudah titik jadi api apa belum? atau hanya hotspot Ya, begitu. ya, Dan semua ada tindakan-tindakan Ada, yang ini dilakukan. contohnya tuh gambar tadi tuh Manggala Agni saya itu Ya. dari kementerian dia begitu tiap pagi dia akan search langsung ini dia pengecekan berdasarkan citra satelit ya langsung citra satelit langsung ke Satgas lapangan turun begini ya Satgas turun ada kalau api langsung dipadamkan kalau tidak ada api dia akan report by Android itu sudah langsung ke Polda langsung ke Ya. Satgas. Oke. Nah sampai juga ke kita jadi kita tahu tuh sebenarnya hotspot yang sekarang kemarin 94 dari NOAA tapi di Tera tuh 17 ya. Di Tera 17 yang ada apinya seperti tadi di Kalbar, di Riau ada sedikit, di Sumsel ada, tapi tidak banyak-banyak, tapi langsung di bombing gitu. Oke, Itu kalau kita lakukan. tadi dari datanya Mbak Fatilda dari Walhi mengatakan di konsesi kok masih ada hotspot atau yang berpotensi untuk menjadi kebakaran begitu. Itu kenapa? Kalau di lahan yang dikelola masyarakat masuk akal kan, Pak Raffles? Ya, kalau di konsesi ini ada juga daerah-daerah konflik. Jadi ada izin ini ada dikuasai oleh konflik masyarakat. Yang dulu zaman lama mereka tinggal situ, itu mereka buka. Jadi kebetulan dia dalam izin, itu banyak nih izin-izin yang di dalamnya ada daerah-daerah konflik. Nah, ada juga daerah yang tidak bertuan, itu yang izinnya habis, itu orang banyak ngambil di sana, ingin mengokupasi lahan. Nah ini tanggung jawab perusahaan juga, kalau di arealnya dia harus memadamkan itu. Nah ini terjadi sering karena ada orang di situ, kadang-kadang masyarakat di Kalbar kemarin anak buah saya memadamkan malah diusir itu. Karena kami biasa katanya bakar ini. Kalau masyarakat Dayak itu. Nah ini sebenarnya gampang ya mengenal apakah itu dibakar oleh masyarakat dengan dibakar perusahaan. Kalau masyarakat itu pasti menanam tanaman pangan. Kalau bukan masyarakat? Kalau bukan masyarakat pasti tanaman industri. Ya, jadi kayu atau sawit. Gampang aja membuktikannya. Iya, sebenarnya gampang. Rata-rata yang terbakar itu akhirnya ditanam sawit. Walaupun konflik mereka nggak menanam sawit. Mereka pasti menanam tanaman pangan karena mereka pengen makan. Oke. Pak Raffles? Jadi lihat daerahnya Mas. Kalau umumnya sekarang ini orang tuh bukan tanaman pangan lagi yang ditanam. Mostly kalau dia di situ sekitar sawit, dia ikutan juga bikin sawit di situ. Saya sudah Jadi masyarakat ada juga yang menanam banyak sawit. Yang justru bikin sawit kan di Riau tuh tanaman pangan nggak mereka tanam sawit Mas. Saya kan sudah cukup dalam-dalam itu semua. Saya sudah lihat. Jadi kalau misalkan nih perkebunan, dia ada lahan masyarakat, dia ikut sawit juga di sini, ikuti di sini, gitu loh. Jadi jarang. Kalau yang bikin tanaman itu untuk hortikultur itu di jalan-jalan di dekat-dekat rumahnya gitu. Tapi kalau yang sudah di dalam, sekitar pinggir rumah, itu pasti dia tanam nanas, tanam ketela, itu dekat. Tapi kalau dia sudah di dalam, Walhi begitu. Kalaupun konflik, itu konflik yang kalau abang pernah dengar plasma, itu plasma yang sebenarnya pengelolaannya seluruhnya di perusahaan. Jadi hanya mencantolkan nama masyarakat. Oke. Nah, kalau ini plasma kan temuan-temuan tanamannya pasti sawit, tanaman industri sawit atau kayu gitu. Saya meyakini bahwa Kementerian LHK tidak menutup mata mengenai apapun temuan dari teman-teman dari Walhi dan lain-lain ya. Justru kita sekarang hasil temuan mereka itu kita jadikan satu pola penyelesaian. Contoh di Taman Tesonilo itu sedang dilakukan penyelesaian. Saya sedikit ke Mbak Fatilda, dengan penanganan yang sekarang dilakukan, Satgas seperti tadi digambarkan yang foto-fotonya dikirimkan kepada kami. Apa yang menurut Walhi masih harus diperkuat untuk pemerintah dalam hal ini pusat, mumpung Pak Raffles ada di sini? Iya, sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah kembali kejahatan lingkungan ibunya adalah izin. Walaupun misalnya Pak Raffles bilang izin nggak ada lagi gitu ya, kan kita juga minta direview juga izin. Jadi kejahatan lingkungan ibu dari kejahatan lingkungan itu adalah izin. Nah soal ini Pak. Betul, jadi makanya sekarang Ibu Menteri Lingkungan Hidup sudah melakukan itu. Dengan adanya izin direview juga? Iya, sekarang kita lagi review, jadi PP 571 yang dirubah menjadi PP 57 mengenai perlindungan gambut, itu sudah dikeluarkan peraturan 4 Permen 14, 15, 16, 17, itu yang akan mereview semua izin-izin, termasuk khusus yang di gambut ya. Yang di gambut itu nanti kalau dia izinnya sudah dulu terbit,
10 tahun lalu atau berapa tahun, tapi dia dalam bentuk kubah itu tidak boleh, akan dikeluarkan. Oh, okay. Ini sedang proses. Ya. Dan sudah ada peraturannya, sudah. Semoga Jadi kita berdoa itu ya. ini dilaksanakan sudah. Ini sekarang timnya ada kan dirjen yang menangani gambut sudah. Ada tim yang sudah tim ahli di sana tuh dari universitas juga ada, dari LSM juga ikut menanalisa. Karena ada kebijakan lain yang memperbolehkan land swap. Oh iya, Pergantian lahan. Itu juga jadi salah satu masalah, tapi nanti. Itu izin dalam bentuk yang lain, tapi bukan itu kalau tadi yang seperti tadi dia kubah gambut. Nah, dia bisa diganti di tempat lain. Nah, tapi itu kan harus ada proses lagi panjang. Tidak mudah juga itu. Iya, itu juga harus hati-hati kita. Oke, jadi semuanya ini kita berhati-hati. Ya. Saya sedikit saja dari Pak Raffles ingin tahu. Ini semua yang kita lihat kebakaran hutan dan lahan masih terkendali ya Pak ya? Masih. Dan itu bisa dikendalikan kira-kira sampai kapan melihat cuaca atau apa dan segala macam itu bagaimana? Kalau kita lihat asal saja. semua sekarang pemerintah daerahnya juga cepat tanggap dan instansi terkait ikut, itu saya rasa masih terkendali sampai akhir tahun harusnya bisa. Dengan catatan tadi yang sudah siaga itu contoh Kalbar tadi kan, Kalbar sementara dia sudah siaga tapi anggarannya saja dia tidak diminta sama BNPB. Udah 2 bulan loh. Saya kemarin lihat poskonya juga belum siap. Nah ini harus kita perkuat. Kemarin saya ke sana rapat dengan Kapolda, rapat dengan BNPB, dengan Pemdanya. Ini harus disusun strateginya, jangan sampai kecolongan. Kalau early detection, early suppression itu menjadi penting. Seperti arahan Presiden waktu di Istana tanggal 23 Januari, harus pencegahan diprioritaskan dan penetapan tim-tim untuk sampai ke tingkat bawah itu. Mudah-mudahan obrolan kita pagi ini menjadi masukan juga dan persiapan bagi pemerintah daerah. Pak Fadil, terima kasih. Pak Raffles, terima kasih. Saya tahu Bapak sibuk, terima kasih sudah datang untuk memberikan informasi mengenai hal ini.